Posisi sekarang saya berada di Cikijing, Kabupaten Majalengka, dan kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke Lembur Pakuan Subang, kediamannya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Seperti apa perjalanannya? Yuk kita gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semua sehat dan bahagia selalu. Bersama saya Sam, seperti yang sudah saya bilang di awal, kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Cikijing Kabupaten Majalengka menuju ke Lembur Pakuan yang berada di Kabupaten Subang. Nah, di depan kita ambil kiri. Sebelum benar-benar meninggalkan Cikijing, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal sedikit wilayah tempat kita memulai perjalanan ini. Cikijing ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, Kecamatan Cikijing berada di bagian timur Kabupaten Majalengka. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Kecamatan Talaga dan Kecamatan Singarambul di sebelah barat dan selatan. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kuningan. Kabupaten Majalengka memiliki luas sekitar 43 km persegi dan terdiri dari 15 desa. Jadi kalau kita melihat posisi Cikijing di peta, daerah ini memang cukup menarik. Cikijing berada di kawasan yang cukup berbukit. Udara di sini juga dikenal relatif sejuk dibandingkan daerah-daerah yang berada di dataran yang lebih rendah. Kalau melihat kehidupan masyarakatnya, Kecamatan Cikijing juga cukup kuat dengan aktivitas pertanian dan ekonomi masyarakat. Sektor pertanian menjadi salah satu sumber penting bagi masyarakat Cikijing. Asal mula nama Cikijing adalah disebutkan bahwa pada masa dahulu kawasan ini digambarkan sebagai hutan kecil yang cukup lebat dan dikelilingi dengan rawa-rawa. Di kawasan rawa tersebut disebutkan terdapat karang dalam bahasa Sunda dikenal sebagai sebutan kicing. Dari situlah berkembang cerita mengenai asal nama Cikijing. Nah, di sebelah kanan kita sepertinya Gunung Ciremai, teman-teman. Gunung tertinggi di Jawa Barat. Dan di sampingnya ada matahari pagi yang baru muncul. Tuh, lihat teman-teman. Silau, segar banget nih. Kawasan Cikijing pada masa lalu juga dikaitkan dengan wilayah Kerajaan Talaga Manggung. Kalau mendengar nama Talaga Manggung, teman-teman yang berasal dari wilayah Majalengka dan sekitarnya mungkin sudah tidak asing lagi ya. Karena sejarah kawasan selatan Majalengka memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari perkembangan wilayah Talaga dan kerajaan yang pernah berkembang di kawasan tersebut. Jadi ketika hari ini kita melewati Cikijing dengan sepeda motor, sebenarnya kita sedang melintas di sebuah wilayah yang perjalanan sejarahnya jauh lebih panjang daripada apa yang terlihat dari permukaan. Cikijing sendiri memiliki posisi yang cukup strategis karena menjadi salah satu kawasan yang menghubungkan wilayah Majalengka dengan daerah-daerah di sekitarnya.
Posisinya yang berada di bagian timur Kabupaten Majalengka membuat kawasan ini juga memiliki hubungan perjalanan yang cukup kuat dengan wilayah Kuningan. Dan sepertinya kita sudah memasuki kawasan kota Majalengka nih teman-teman. Di depan ada perempatan atau bundaran, kita ambil ke kiri. Nah, di sini kita ambil ke kiri. Kita akan melewati ke pusat kota Majalengka. Majalengka ini punya karakter daerah yang terbilang unik di Jawa Barat. Secara letak geografis, wilayahnya membentang dari dataran tinggi di bagian selatan yang dipagari oleh landscape megah Gunung Ciremai. Variasi benteng alam ini bikin Majalengka punya iklim yang lumayan kontras. Dari yang hawanya sejuk di area atas sampai yang cenderung hangat begitu mendekati kawasan pusat kotanya. Kalau bicara soal sejarah dan asal-usul Majalengka, punya jejak perjalanan panjang yang lumayan menarik. Daerah ini dulu sempat dinamai Kabupaten Maja pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Sekitar awal abad ke-19 sebelum akhirnya pusat pemerintahannya dipindahkan dan resmi berganti nama menjadi Majalengka. Selain sejarah pertaniannya yang kuat, Majalengka belakangan ini makin dikenal luas berkat perkembangan pariwisata. Dengan adanya Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati yang berdiri di wilayah utara Majalengka semakin mempertegas posisi daerah ini sebagai simpul koneksivitas penting, bukan cuma untuk Jawa Barat tetapi juga untuk nasional. Dari sisi pariwisata alam, Majalengka sering dijuluki sebagai kota angin. Sebutan ini lahir bukan tanpa alasan, tetapi karena posisi geografisnya yang berada di bawah Gunung Ciremai, membuat hembusan angin di beberapa wilayahnya terasa lumayan kencang dan konsisten sepanjang tahun. Julukan itu juga sangat pas kalau melihat deretan destinasi alamnya yang eksotis, seperti Terasering Penyawian yang terkenal dengan pemandangan hijau, Talaga Herang yang airnya sangat jernih, dan Terasering Argapura yang kerap jadi buruan para pencinta fotografi dan penjelajah alam. Dan sensasi berkendara menembus area Majalengka memakai motor Yamaha NMAX ini benar-benar menyajikan impresi jalan yang bervariasi. Kontur jalannya yang menjanjikan, perpaduan antara trek mulus dengan beberapa persimpangan yang cukup dinamis membuat perjalanan ini lumayan seru juga. Dan kondisi kota Majalengka itu tergolong bersih, rapih ya. Dan kendaraannya ya lumayan ramai ya, namanya juga di pusat kota. Majalengka bukan sekadar daerah yang cuma numpang dilewati dalam perjalanan menuju Subang, tetapi sebuah wilayah yang menyimpan perpaduan lengkap antara sejarah klasik, keindahan alam pegunungan, dan dinamika pemukiman yang terus berkembang.
Nah, teman-teman, di depan kita ambil ke kiri. Nah, di sini kita belok kiri ya, teman-teman. Menurut Google Map, jarak dari Cikijing menuju Lembur Pakuan Subang kurang lebih adalah 121 km dengan waktu tempuh berkisar antara 1 sampai 3 jam tergantung kondisi kepadatan jalan dan bagaimana cara kita mengatur gas ketika di perjalanan. Yang mungkin sekarang baru setengah perjalanan ya. Di sini kita ambil lurus, kalau ke kiri itu ke Sumedang kalau nggak salah. Nah, teman-teman, di depan kita ambil kanan nih di sini. Nah, perjalanan waktu tempuh kisaran 2 hingga 3 jam di atas motor sebenarnya adalah durasi yang sangat ideal untuk perjalanan touring santai. Tidak terlalu pendek sampai bikin perjalanan terasa kurang puas, tetapi juga tidak terlalu panjang sampai menguras fisik secara berlebihan. Kondisi alam di sini kering, teman-teman. Lahan-lahan terbuka dan perbukitan di sepanjang rute ini terlihat didominasi oleh tanah yang mengering. Mungkin dampak dari musim kemarau yang sedang berlangsung ya. Rumput yang biasanya hijau kini berganti warna menjadi kecoklatan. Di suasana yang kering ini, keberadaan hamparan pepohonan jati yang tersebar di beberapa titik justru mencuri perhatian. Menariknya, dalam kondisi serba kering seperti ini, jajaran pohon jati justru memancarkan estetika visual yang sangat menawan. Batang-batang jatinya yang tinggi ramping dipadu dengan rimbunan cabang tanpa daun yang menyaring paparan cahaya matahari menghasilkan siluet yang dramatis. Karena warna-warna daunnya menjadi coklat, jadi seperti musim semi di Eropa nih, teman-teman. Kok malah bagus ya? Sepertinya teman-teman harus cobain deh motoran ke jalur ini. Dan ternyata udara di sini ngebetrak, teman-teman, alias panas. Beda sekali ketika tadi berada di masih wilayah Cikijing ya. Sekarang terasa panas jauh dengan Cikijing tadi nih.
akhirnya kita masuk ke wilayah kota Subang. Di perempatan di depan kita lurus. Kalau ke kiri itu ke Subang kota ya, karena kita akan ke Lembur Pakuan, jadi kita ambil ke arah sini nih. Subang ini adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang mempunyai karakter wilayah yang sangat komplit dan kaya. Benteng alamnya yang membentang luas mulai dari kawasan pegunungan berhawa dingin di bagian selatan, daerah perbukitan dan dataran sedang di tengah, sampai ke wilayah pesisir pantai utara atau Pantura. Keberagaman ini bikin Subang mempunyai potensi ekonomi, pertanian, dan pariwisata yang sangat kuat. Secara sejarah dan identitas, Subang sangat erat kaitannya dengan julukan kota nanas, khususnya nanas Simanalagi atau nanas madu Subang, yang terkenal manis dan segar. Tumbuhan nanas yang tumbuh subur di tanah vulkanik Subang bukan cuma jadi komoditas untuk pertanian, tetapi juga menjadi ikon kebanggaan yang melekat kuat dalam kultur masyarakat lokal. Selain pertanian nanas, Subang sejak era dulu juga dikenal dengan hamparan perkebunan tehnya yang hijau, serta sejarah panjang pengelolaan sumber daya alam dan perkebunan sejak era kolonial Belanda. Nah, di bundaran ini kita ambil kanan ya teman-teman. Dan akhirnya kita sudah sampai di Gapura Lembur Pakuan. Kita tinggal belok kiri depan, lalu sampailah kita di Lembur Pakuan. Apakah ada penjaga ya teman-teman? Oh enggak, bisa langsung masuk. Wah, atmosfernya langsung terasa jauh berbeda. Suasana pedesaan Sunda yang begitu tertata, asri, dan sangat bersih langsung menyambut. Tempat ini merupakan tanah kelahiran sekaligus kediaman dari KDM atau Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Lewat gagasannya bersama masyarakat setempat, kawasan pemukiman ini berhasil ditransformasikan menjadi sebuah destinasi desa wisata berkonsep penataan landscape berbasis kebudayaan. Setiap sudut Lembur Pakuan memperlihatkan harmonisasi yang indah antara estetika alam dan tradisi lokal. Di sini kita belok kiri, lurus itu ke rumahnya KDM ya. Kita ke kiri dulu, nanti kita muter. Nah, kita ke sawah dulu, sawah yang viral. Ternyata kalau hari-hari biasa di sini sepi ya teman-teman, tidak terlalu ramai.
Di sebelah kiri merupakan tempat kediamannya Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, luas sekali teman-teman. Tuh. Ini adalah kediamannya atau rumahnya Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita tadi ke kanan ya, karena kita sudah sampai di Lembur Pakuan dan malah sudah berkeliling di sini. Sepertinya perjalanan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani perjalanan ini sampai akhir. Saya Sam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.